Yang unggul pertanian di dunia ini siapa? Amerika, Rusia, India, Cina. Oke, ini yang unggul pertanian. Unggul pertanian. Oke. Nah, mereka sudah duduk pertanian itu. Sudah tidak bisa penanda orang Indonesia tamat sekolah pertanian di Cina, di India, di Rusia, di Amerika. Saya tanya. Ya, sampai hari ini brandingnya belum pernah ada, gitu ya. Paling lulusan Amerika bisnis. Kenapa enggak ada? Kenapa tuh ya? Nah, karena dia enggak mau kasih ilmunya ke orang lain. Oh. Yang boleh kuliah di pertanian mereka, itu hanya mereka. Yang boleh kuliah di pertanian Cina, itu hanya Cina. Ya. Oke. Sebenarnya itu rahasianya. Mau jadi negara industri. Tapi tadi, bahwa segala sesuatu bisa diproses dalam box Doraemon. Kecuali satu ya? Kecuali satu yang tidak. Yaitu memproduksi hasil pertanian. Iya. Tidak ada lain. Kita lupa akarnya itu bahasa pertanian gitu ya? Iya. Oke. Di setelah ya mulai memasuki industri pertanian dan sebagainya. Nah, misalnya satu daerah. Kenapa di Kerinci tidak lahir organisasi? Sudah pemasok 60% kulit manis di dunia. Ada enggak organisasi penanam kulit manis di Kerinci? Enggak ada. Oke, kita lanjut ke episode kedua. Jadi ini agak lebih santai ya. Pembahasan kita tadi agak serius memang. Ya. Jadi ayah ini 30 tahun jadi jurnalis. Ya kan? Melalang buana, kesana kemari, jurusan kuliah waktu itu filsafat. Ya. Tapi di ujung kehidupan, ayah ini fokus ke pertanian. Ya. Nah, kenapa nih ya? Ayah fokus ke pertanian ini kenapa? Jadi begini, ketika kita pulang kampung, karena daerah kita daerah agraris, terutama Kerinci, itu apa yang Sumatera Barat ya? Kerinci awalnya. Wah, Kerinci awalnya, oke. 2006 itu ke Kerinci. Oke. Ya kan? Nah, jadi kita ingin bahwa masyarakat kita itu bertani itu ya yang modern, yang menghasilkan. Nah, jadi kebetulan sebelumnya saya kan juga selain jurnalis juga PNS. Oh, PNS. Ayah seperti PNS berarti ya? Bidang apa sih ya? Di PNS di Blikbud. Terakhir pensiunan tamu budaya. Oke. Dan itu pernah 9 tahun tidak masuk. 9 tahun tidak masuk. Dan kemudian sudah mengajukan permohonan berhenti 3 kali. Oke. Jadi tidak boleh lewat 3 kali. Kemudian langsung ke Menteri Pendidikan langsung Pak Puan Hasan. Abang, saya panggil dia abang. Karena itu senior saya waktu di pers kampus di Jogja. Di Jogja. Jadi tidak dapat diberhentikan. Jadi Pak Puan Hasan beranggapan pegawai yang jadi wartawan itu dianggap bekerja, sehingga waktu itu banyak wartawan yang pegawai yang wartawan tidak diberhentikan. Tapi gaji tetap jalan. Jalan. Oh, bisa gitu waktu itu ya? Iya. Oh ya, oke. Nah, jadi ya kemudian oleh Kanwil di sini itu kalau setiap kita ngajukan itu dibuang, tidak dilanjutkan ke pusat. Oke. Jadi latar belakangnya itu karena daerah kita agraris. Nah, jadi dicobalah ke Kerinci. Bagaimanapun Kerinci itu pernah menjadi sebelum kemerdekaan itu adalah penghasil kopi terbesar di dunia. Di dunia. Jadi sampai Sumatera Selatan itu 60% kopi dunia. Oh ya, dari Kerinci sampai dengan Sumatera Selatan. Jambi itu. Nah, kemudian karet. Karet juga termasuk 60% dunia. Sehingga lahir pabrik Goodyear di Palembang. Pabrik? Ban mobil Goodyear. Oh, oke. Nah, kemudian khusus Kerinci pemasok 60% Cassia Vera dunia. Karena kulit manis ya kata manis. Nah, jadi waktu itu kenapa orang beli di Kerinci? Karena waktu itu Vietnam perang dengan Amerika. Nah, jadi baru di tahun berapa kalah Amerika perang di Vietnam. Kalah itu baru di Vietnam kulit manis orang sudah besar. Jadi negara-negara Eropa itu membelinya ke Vietnam, tidak lagi ke Indonesia. Nah, sampai hari ini itu sehingga kulit manis kita sangat rendah. Padahal di dunia internasional
Kuli manis itu tidak pernah turun harganya. Harganya? Ya. Oke. Nah, kemudian juga cengkeh. Nah, cuma amat disayangkan pemerintah kita ini tidak melindungi petani. Oke. Nah, jadi itu juga yang mendorong saya dari mulai tahun sudah reformasi itu, saya belajar tentang pertanian. Oke. Terutama bioteknologi. Bioteknologi pertanian. Ini bisa bikin pupuk, pakan ikan, pakan ternak, obat anti hama, ganti pestisida. Oke. Nah, jadi bisa hasilnya 200%, ongkos produksinya 50%. Oke. Dan itu sehat. Hasil produksinya bisa meningkat 200%, biaya produksi bisa turun 50%. Oke. Dan menghasilkan produk yang sehat. Oke. Jadi dia tepat guna, ramah lingkungan, berkelanjutan. Oke. Kenapa? Karena segala sesuatu itu bisa diproses dalam box Doraemon. Satu yang tidak memproduksi hasil pertanian. Tidak ada teknologinya. Tidak ada teknologi ya? Saya konsentrasi di situ. Oke. Nah, kemudian juga banyak pengalaman karena kita ingin tahu tadi menambah ilmu. Nah, saya bisa jadi konsultan coklat di Brazil. Oke. Konsultan sapi di Australia, misalnya konsultan padi di Thailand, Vietnam. Nah, jadi pengalaman itu dipadukan, kita buat formula baru. Oke. Nah, ini mulai kita kembangkan. Terutama saya ke Kerinci dulu. Oke, ke Kerinci dulu ya. Nah, kemudian kayaknya di Kerinci itu sampai pamannya Ari Suud. Nah, itu 1 hektar itu 17 ton padi payolama 6 bulan. Oke. Nah, sementara hasil padi di Kerinci itu sampai sekarang itu rata-rata 3 ton 1 hektar. Kalau 2 kali dia panen 6 ton. Ah, nggak usah lah kita padi 6 bulan tuh 17 ton, 10 ton saja udah beruntung. Iya, saya 6 ton ya. Mengajarkan tanam padi sekali, panen 3 kali. Nah, kemudian bagaimana nanam singkong. Kalau di Bogor itu 1 hektar itu 33 ton paling tinggi. Nah, saya bisa 1 hektar itu 150 ton. 150 ton. 1 hektar? Ya. Wow. Dengan pola tanam, bikin lubang semeter kali semeter, dalam setengah meter, tanam 4. Ini itu sudah praktek. Makanya setelah saya di Kerinci, di Sumatera Barat, kami waktu itu bergabung di PT Nantembo, konsultan ekonomik engineering. Nah, kami bersama-sama Sumatera Barat. Nah, kemudian saya nyebrang terus ke Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bogor dan Sukabumi, dan beberapa daerah lain. Nah, tapi itu, dan saya sendiri di antara kawan-kawan itu yang tidak menggunakan uang perusahaan dan tidak juga minta uang pada petani, tidak juga minta uang saya sendiri. Kenapa? Karena minta uang ke pemerintah itu, misalnya kita minta 25.000, habis uang kita ngurusnya itu 30.000, sia-sia. Nah, ini memang dalam perjalanannya itu orang jadi PPL itu bukan mau jadi memajukan petani. Mereka ingin jadi pegawai negeri, nanti pindah. Oke. Jadi jarang sekali yang serius. Memajukan petani. Nah, jadi itu juga saya 5 tahun balik dari Jakarta ke Bogor IPB. Ya, taman IPB itu kan belum tentu bisa bertani. Oke. Bisa bertani. Yeah. Nah, jadi padahal Soekarno dulu membuat IPB itu untuk memajukan pertanian. Ya. Okay. Itu kita tanya petani-petani. Misalnya ada Universitas Andalas, ada enggak petani di sini ini yang memakai konsep IPB atau Universitas? Enggak ada. Kenapa tuh? Jadi petani jalan sendiri, perguruan tinggi jalan sendiri. Karena tadi perguruan tinggi itu dijalankan di luar rel dan dibisniskan. Sehingga tidak berguna untuk masyarakat. Ini yang sangat berbahaya kita sekarang. Yang kita tidak punya itu kan fakultas yang mendorong kita membuat industri. Oke. Industri dari bahan bakunya ubi misalnya, padi, keripik misalnya. Nggak ada industrinya.
Nah itu kita. Jadi sehingga sering saya sindir. Akademisi fotokopi yatim piatu teknologi. Yatim piatu teknologi. Mana siapa? Oke. Kita punya banyak profesor, tapi apa gunanya pada masyarakat? Nah misalnya ini aja. Menurut Google, itu 83% yang berKTP Islam tidak melek Al-Quran. Ya. Padahal di setiap provinsi, bahkan di banyak kabupaten, kota, punya YIN. Ya. Ini kita pertanyaan apa kerja mereka? Oke. Nah, kemudian saya survei diam-diam. Apa kekurangannya? Jadi kalau menurut Pak Nasaruddin Umar, Menteri Agama sekarang, karena selama ini itu orang itu belajarannya fikih, tidak belajar yang lebih dalam. Nah, itu. Kemudian saya perhatikan, kalau di sekolah formal, tauhid itu diajarkan. Di surau-surau, mesti itu di pengasuhan saja. Tidak ada upacara penanaman tauhid. Tidak ada. Saya tidak pernah menemukan itu. Tapi itu ada harusnya? Harus. Nah, penanaman tauhid biasanya ada itu di terika-terika. Oke. Naksabandi, Satria, dan di perguruan silat. Ada contoh. Islam menguasai Andalusia, Spanyol, India, Cina, itu 7 abad. Indonesia? Islam. Oh Islam, oke. Nah jadi di Cina, sekian abad, jadi negara komunis. Ya kan? Yeah. Kemudian India lahirlah Republik Islam Pakistan. Yeah. Nah, Andalusia, Spanyol beralih kiblat. Nah, kemudian Rusia dibangun oleh kaum sufi. Karena pemerintah dan orang tuanya gagal menanamkan tauhid, jadi negara komunis. Oke. Ada enggak jaminan Indonesia itu terus Islam? Pernah enggak diteliti berapa lama Islam itu bertahan di Indonesia? Nah, tahun 90 Jepang meneliti agama Shinto. Jadi hasil penelitian di Jepang itu mengatakan bahwa agama Shinto bertahan paling lama 40 tahun. Tahun 90, jadi 40 tahun kapan tuh? Tahun 90? 90 penelitiannya. Oke. Berarti 2030. Yeah, jadi hasil penelitian Jepang, tahun 2030 agama Shinto itu tidak ada lagi. Oke. Nah, tahun 90 pemerintah Jepang menganjurkan kepada masyarakatnya, carilah agama lain di luar agama Shinto. Oke. Nah, kita pernah enggak meneliti kapan Islam bertahan, sampai kapan? Oke. Islam bertahan di Indonesia. Kalau dengan pola hari ini. Iya. Tidak ada jaminan satu negara itu akan Islam terus-menerus, tidak ada jaminan. Oke. Siapa yang menjamin? Iya. Yang dijamin itu Islam ada. Iya. Cuma kan berpindah-pindah. Iya. Jadi 7 abad itu yang menghancurkan Islam itu bukan orang lain. Orang Islam sendiri. Di Cina, akhir-akhir di abad ke-14 itu berebut kekuasaan. Yang dari awal kan 7 abad. Juga di India syukurlah lahir Republik Islam Pakistan. Jadi di Cina itu sekarang masih ada 15% Muslim. Ketika Glasnost Perestroika Soviet itu ternyata 55 juta Muslim. Okay. Karena memang dibangun oleh kaum sufi. Nah, kuburan Kiai di Marsawa itu apa namanya? Imam Bukhari. Oke. Kan waktu Soekarno. Iya. Nah, di Rusia ya. Di dalam teori keseluruhan sistem politik, apa yang terjadi di dunia lain lambat laun akan terjadi di kita. Di diri kita. Oke. Bisa jadi di Indonesia itu akan seperti Rusia lama-lama berubah kiblat, Cina berubah kiblat. Bisa jadi. Apa yang harus kita lakukan ya agar itu tidak terjadi? Ya, dari polarisasinya. Harus pelajaran penanaman tauhid. Oke. Orang beriman tuh tauhid dulu. Betul. Kita sekarang bulan puasa. Yang dipanggil, diundang oleh Allah itu orang-orang beriman. Bagaimana dia bisa beriman? Karena tertanam tauhid.
Ya, kita puasa tujuannya untuk kita lebih takut pada Allah, takwa kan. Kalau tauhidnya tidak duduk, yang disesali itu. Dulu ceramah agama waktu saya masih kecil, terutama di Semerup dan juga Sumatera Barat, Ustadz tuh cukup 1/4 jam, paling lama sudah diskusi, kemudian diskusi. Sekarang tidak, ceramah agama sama dengan baca khutbah. Ini kenapa? Karena ustadznya takut ditanya. Sehingga masyarakat tidak maju beragama. Oh, jadi dulu tuh khutbah 15 menit, setelah itu ustadznya turun diskusi. Setelah sholat. Karena kenapa? Jemaah itu banyak yang lebih hebat daripada ustadz. Bisa menguntungkan. Ustadz bertambah ilmunya, masyarakat bertambah. Sekarang menarik. Contoh. Itu menarik tuh. Dulu orang kalau di surau tuh yang ngaji itu anak-anak. Yang dulu tuh ngaji anak-anak. Anak-anak. Saya sambil makan ya. Ya, anak-anak dia belajar ngaji. Nah, kamu azan sini, kamu nanti baca Al-Quran. Sehingga anak-anak pasti. Sekarang pakai kaset. Sehingga tidak ada kader baca Al-Quran. Jadi benar itu data Google. Malah Google yang mendata 83% yang berKTP Islam tidak melek Al-Quran. Mungkin dia bisa baca sepintas, tapi tidak paham apa artinya. Nah, ini menurut saya berbahaya. Kenapa? Kita hubung dengan perang sekarang. Tahun 76 itu sudah ada manusia cloning. Manusia cloning itu di cloning bagian tubuh Habibie misalnya. Akan melahirkan yang sama karakter dengan Habibie, beribu-ribu Habibie. Atau cloning mayatnya Fir'aun. Nah, ini ditempatkan di instalasi nuklir. Itu ada dulu seminar di tahun 81 waktu Tengku Yakub, rektor UGM, seminar nuklir. Mereka ditempatkan di instalasi nuklir. Tinggal Jakarta tekan tombol. Dan bisa diprogram. Nah, karena kita tidak paham teknologi, kita tidak ngeh. Menarik. Nah, jadi perang kita banyak. Yang pakar agama banyak. Tapi kita juga jadi heran. Kemana? Di mana upacara atau cara menanamkan tauhid. Nah, kalau di perguruan silat ada tuh. Ada penanaman itu betul ya? Nah, kalau di sekolah formal itu hanya pengajaran dan kalau di Ramadan nih, pesantren Ramadan itu cuma pengasuhan, bukan penanaman tauhid. Inilah yang sebetulnya berbahaya. Kalau kita generasi tua pada hari ini, pemerintah pada ini gagal menanamkan tauhid, bukan tidak mungkin kita seperti Cina dan Rusia, India dan sebagainya ya. Oke. Kembali ke pertanian tadi ya? Ya. Akhirnya di Sumatera dengan kondisi hari ini. Ya. Kita kan baru kebanyakan bertani itu untuk orientasinya keluarga, kebutuhan keluarga. Belum menjadikan bisnis. Industri lah, belum masuk ke industri pertanian. Kan. Negara lain pertanian masuk ekonomi. Kita beda. Kita letakkan di pertanian itu seakan-akan bukan ekonomi. Nah, di sini kelirunya. Sebetulnya Menko Perekonomian itu juga membidangi pertanian karena dia masuk ekonomi. Nah, ekonomi artinya kalau sudah segala sesuatu secara ekonomi kan dihitung. Nah, selama ini kan tidak. Kalau saya ke sawah setengah hari, saya tidak pernah hitung. Setengah hari misalnya 50.000, tidak pernah saya bikin. Jadi tidak tahu di mana rugi, di mana mereka tidak sampai mengukur nilai ekonomisnya seperti apa gitu ya. Ya. Jadi kalau kalau di kita orientasi keluarga itu di sebuah areal itu ditanam semua ada. Cabai ada, lengkuas ada, cengkeh ada, ini ada, segala macam. Nah, ini untuk kebutuhan keluarga, betul. Tapi kalau untuk kebutuhan
kebutuhan bisnis, kebutuhan keuntungan, itu enggak begitu. Nah, kalau tanam cabai saja. Tanam coklat saja misalnya. Jadi jelas. Nah, kemudian kita udah diajarkan sholat berjemaah. Sholat berjemaah itu buahnya itu pandai berorganisasi, pandai berkelompok. Tuhan sudah menunjukkan bahwa untuk mendapatkan hasil itu 27 derajat, 27 kali lipat dengan berjemaah, berkolaborasi. Kita tidak mau. Oke, berarti makna sholat berjemaah itu bukan hanya sholat di masjid berarti ya? Bisa jadi kalau kita bertani itu juga bisa meningkatkan 27 kali lipat harusnya. Apa buah Anda sholat? Apa buah kita sholat berjemaah? Oke. Padahal Buya sudah kering suaranya kan. Oh, sholat berjemaah, buahnya tidak ada. Padahal Allah menjamin 27 kali lipat. Buahnya. Ya, jadi kalau kita tidak merubah jiwa kita, itu nasib kita tidak berubah. Nah, kalau takdir, minta kepada yang punya takdir. La yarudu qadara ila doa. Jadi merubah takdir itu minta kepada yang punya takdir. Bisa. Bisa. Ya. Nah, di HMI kan seakan tidak bisa dirubah takdir tuh. Padahal ada ayatnya. Terjadi dua pemahaman. La yarudu qadara ila doa. Merubah takdir, minta pun yang takdir. Jadi banyak hal. Yang unggul pertanian di dunia ini siapa? Amerika, Rusia, India, Cina. Oke, ini yang unggul pertanian. Unggul pertanian. Oke. Nah, mereka sudah duduk pertanian itu. Sudah tidak bisa penanda orang Indonesia tamat sekolah pertanian di Cina, di India, di Rusia, di Amerika. Saya tanya. Ya, sampai hari ini brandingnya belum pernah ada gitu ya. Paling lulusan Amerika bisnis. Kenapa enggak ada? Kenapa tuh ya? Nah, karena dia enggak mau kasih ilmunya ke orang lain. Yang boleh kuliah di pertanian mereka, itu hanya mereka. Yang boleh kuliah di pertanian Cina, itu hanya Cina. Ya. Oke. Sebenarnya itu rahasianya. Mau jadi negara industri. Tapi tadi, bahwa segala sesuatu bisa diproses dalam box Doraemon. Kecuali satu ya? Kecuali satu yang tidak. Yaitu memproduksi hasil pertanian. Iya. Tidak ada lain. Kita lupa akarnya itu bahasa pertanian gitu ya? Iya. Oke. Di setelah ya mulai memasuki industri pertanian dan sebagainya. Nah, misalnya satu daerah. Kenapa di Kerinci tidak lahir organisasi? Sudah pemasok 60% kulit manis di dunia. Ada enggak organisasi penanam kulit manis di Kerinci? Enggak ada. Kenapa tuh ya? Kata Profesor Jimli Siddiqui, kalau satu daerah itu enggak ada organisasi inisiatif masyarakat, belum maju daerah itu. Oke. Nah, cuma kalau dikritik kan kita dimusuhi. Disiram air keras. Hah? Kalau dikritik disiram air keras. Tidak. Berkaitan. Jadi membangun peradaban itu memang dari mulai agama dan adat. Nah, kemudian kalau usaha itu pertanian awalnya. Kalau kita ingin membangun peradaban. Ya. Berat ini ya. Belum nyambung dia. Misalnya mau perang. Kalau makanan yang kita konsumsi kualitasnya kurang atau kurang, tidak mencukupi, sudah kalah sebelum berperang. Sementara Indonesia misalnya ditembakkan satu rudal oleh Israel atau Amerika, dengan apa nangkisnya? Tidak ada. Kita baru senjata konvensional, kita baru kenal karaben, bedil, pistol, panah. Meriam temu, bambu runcing. Belum fasih kita mengucapkan saja rudal nuklir balistik gitu. Iya. Nah, jangankan mana apa? Kenapa tidak itu fokusnya? Ya, pertanian. Kalau betul Prabowo itu bekas tentara. Nah, sudah punya kita satu rudal pun. Nah, sampai Abdul Somad UAS itu kan, dengan tenggelamnya kapal selam dulu kan, dia mengumpulkan uang untuk beli kapal selam. Sudah berapa uangnya kita belum tahu kan.
Tapi waktu itu kan sudah mulai dia mengumpulkan uang. Iya. Nah jadi masyarakat perlu. Sama tadi, perlu orang yang ngeritik. Jadi membangun itu tidak bisa hanya pemerintah. Oke. Itu juga masyarakat ya. Contoh, di Pesel, dulu ada perda kalau sapi lepas didenda. Nggak bisa jalan. Karena pemerintah tidak memberi contoh. Nah, coba bikin contoh, tanam rumput, bikin kandang. Nah, ini loh. Iya, begini loh. Kita nggak tahu gitu ya. Ini enggak, dibikin aja perda enggak jalan. Jauh tak dilepas. Iya. Itu salah satu contoh. Iya. Karena dia bentang-bentang dia pejabat, dia bikin perda tanpa studi. Nah hari ini ya, kalau kita ingin pencegahan ini, industri pertanian kita di Sumatera Barat lah kita katakan. Ya. Apa nih yang harus dilakukan oleh pemerintah? Unanto harus buka Fakultas Teknologi Pertanian. Oke. Yang sekarang yang ada itu Fakultas Teknologi Hasil Pertanian. Oke. Sama dengan UNP itu jurusan apa? Jasa Boga dulu Pak. Tata Boga. Di UNP kan ada Jasa Boga. Membuat kulinernya Pak. Oh iya. Tata Boga. Iya. Sama dengan itu. Jadi Unan orang yang paham teknologi pertanian. Kenapa dia bikin Fakultas Teknologi Hasil Pertanian? Kenapa tidak Fakultas Pertanian? Teknologi Pertanian. Karena belum ada tenaganya. Ya jangan terfokus pada tenaga yang ada. Cari orang-orang di luaran yang selama ini bergulat dengan bioteknologi. Oke, apa nih bedanya teknologi hasil pertanian dengan teknologi pertanian? Itu hasil. Bukan cara nanam ubi. Ubinya itu mau dijadikan apa? Oh, berarti ayah berasumsi bahwasanya kita pun, proses pertanian kita tuh belum benar pada dasarnya. Apanya? Proses pertanian di masyarakat kita. Berarti juga belum benar hari ini. Jauh. Enggak ada. Transformasi pengetahuan dari perguruan tinggi ke masyarakat enggak ada. Coba tanya petani kerinci ada enggak? Dia pakai konsep IPB atau konsep Fakultas Pertanian Unja misalnya. Enggak ada. Berarti ngapain aja kampus tuh ya? Hah? Ngapain aja kampus tuh? Ya, itu faktanya. Ali omong. Iya. Kan kita punya 100 lebih profesor. Iya. Nah, sekarang saya tanya. Ada enggak yang berguna langsung untuk masyarakat? Enggak ada. Coba tanya pedagang di Sumatera Barat nih. Kota Padang. Ada enggak pakai konsep Fakultas Ekonomi Unan? Enggak ada. Kenapa tidak? Nah, bagus. Yu Henry. Iya. Dia bina orang kampungnya bertani. Iya. Kerjasama sama saya kan bertani. Loh. Iya, tanam kopi gitu ya. Iya. Nanti saya undang itu. Andri ke sini. Katanya dulu satu aja Bang dilaksanakan oleh petani maju dia. Oke. Iya, betul. Tapi nggak ada ya, nggak banyak ya. Masalahnya petani kita nggak baca. Kita kasih dulu saya fotokopi banyak. Jurnal ya. Saya fotokopi kasih. Sudah 25 tahun tidak dibaca. Nah, jadi ini. Kalau orang tidak baca gimana? Nah, ini kasihan kita. Jadi kita itu, ya sekarang Islam itu dipelesetkan orang. Apa tuh ya? Isi lambung. Isi lambung. Astagfirullahaladzim. Iya. Coba lihat di Facebook itu. Kan bukan dari saya kan. Iya. Itu bagi saya perih. Oke. Iya. Kenapa? Nah, karena kita memang dulu Soeharto kan pakai Repelita 5 kali. Ya. Nah, cuma kan pada Repelita ketiga mulai melenceng. Nah, Repelita kan konsep dari, jadi waktu Soeharto itu mengirim 3.333 orang angkatan darat ke Amerika untuk mengelola Orde Baru. Oke. Jadi bukan kita, cuma kita tidak belajar. Iya. Jadi yang perlu kita itu tadi kembali lagi garis besar haluan negara. Apa yang kira-kira terus? Sekarang udah nggak ada lagi ya garis besar haluan negara itu. Jadi kita nggak tahu arah negara ini gimana. IKN kita perlu karena ibu kota negara, ibu kota provinsi selama ini kita mengambil bekas penjajah. Tidak ada yang bikinan kita.
Oke. Nah, jadi sebetulnya IKN dengan bikin kita itu udah benar. Kita bikin sejarah sendiri gitu. Cuma tadi Jokowi mau memaksakan dulu, selesai nggak bisa. Dia berapa periode. Nah, ada situlah bahasa kita merasa perlu satu perencanaan yang matang. Artinya ada satu perencanaan yang yang nggak bisa diganggu gugat terus-terus. Ya, kamu menurut Ayah apa haluan negara kita nih yang paling bagus? Kamu menurut Ayah haluan negara kita nih apa kembali. bagus? Aktifkan kembali MPR. Oke. Yang representasi daripada dulu kan ia mengangkat dan presiden MPR. Oke. Sama dengan Elkam di Sumbar. Elkam itu kan tentara yang bikin tahun 66. Oh gitu? Ya. Elkam itu tentara yang bikin? Bukan representasi nenek mama. Yang representasi nenek mama Sumatera Barat itu namanya dulu MTKAM. Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau. Anggotanya 2 nenek mama setiap nagari. Sekarang dia LSM. Elkam itu? Ya. LSM itu. Oh gitu? Itu Ya. persentasenya? Ya. Ya, siapa? Kaum mana yang diwakili? Nggak ada. Dulu sudah saya sarankan. Nah, bilang, Anda ketua Elkam. Nah, kembalikan marwah. Nah, diadakan, dibuat semacam MTKAM. Nah, kalau negari kita banyak, kalau dulu negari itu sedikit, misalnya Lubu Alung, Pariaman itu 36 negari tahun 2007. Sekarang sudah lebih 10 negari, 100 negari. Sumatera Barat sekarang itu sudah lebih 1000 negari. Iya, 1300-an kalau nggak salah. Sama dengan waktu Harun Zain. Harun Zain dulu itu Korong dijadikan desa. Iya. Untuk mengharapkan dana desa. Iya. Sekarang kan mau mengharapkan dana desa juga. Iya. Nah, dijadikan 1000. Nah, ribuan nagari. Nah, sementara dana desa sekarang sudah tidak model Era Jokowi lagi ya? Jokowi lagi. Nah, jadi sebetulnya tidak ada kemajuan ekonomi Sumatera Barat dibanding zaman Harun Zain. Apa coba? Apa yang pernah dibikin Sumatera Barat? Oke. Nah, industri tidak ada. Perusahaan besar cuma Indarung sama Bank Nagari. Nah, makanya koran tidak bisa bertahan lama. Di Batam 7 harian dulu. Karena banyak Industri. Di Sumatera Barat yang namanya iklan itu kan 2 aja. Dari Bank Nagari sama Indarung. Yeah. Selebihnya itu apa? Iklan thank you. Nah, ini uang saya sedikit. Nah, jadi berkait. Makanya disiplin ilmu satu berkaitan dengan disiplin ilmu lain. Oke. Karena hidup dan kehidupan itu satu sistem. Jangan dipecah. Karena setiap ilmu itu saling berkaitan satu dengan yang lainnya. 50 tahun kita spesialisasi. Sehingga ilmu yang satu tidak tahu dia hubungan dengan yang lain. Padahal ini harus saling terhubung. Ya, misalnya ada IT. Misalnya untuk di Kerinci, apa yang mau di IT kan? Misalnya ke Sepera, ada enggak produk baru? Enggak ada. Gitu itu aja. Kalau produk lama itu kan orang sudah hafal semua. Iya ya. Ada enggak misalnya pabrik ke Sepera bubuk atau minyak kulit manis? Enggak ada. Yang bikin sirup kulit manis itu kan orang Singapura. Oke. Jadi hampir kita itu sebagian daerah agraris itu ketinggalan jauh. Kuncinya tidak mau belajar, tidak mau mencoba hal baru. Oke, terakhir nih ya, apa nih pesan-pesan untuk anak muda kita ya? Hah? Apa pesan-pesan untuk anak muda kita? Ya, misalnya kita perlu tanah. Segelintir orang menguasai tanah di Indonesia ini. Contoh saja TNKS Kerinci. Tahun 82 akhir, tahun 83 awal, TNKS itu 3,3 juta hektar. Sekarang tinggal 1,3. Yang 2 juta hektar ini kemana?
katanya dulu jadi perparu dunia. Nah, 60% wilayah Kerinci dimasuk ke dalam TNKS. Nah, menurut saya hari ini kembalikan ke TNKS. Nah, kembalikan yang 60% itu untuk masyarakat Kerinci. Karena penduduknya kan terus bertambah. Oke. Apakah apakah Kerinci itu bisa langsung dirubah menjadi negara dagang, negeri dagang, negeri industri? Tidak, tetap saja pertanian. Nah, pertanian perlu tanah. Kembalikan. Nah, itu kerja generasi muda sekarang. Kalau dia mau berjuang. Oke. Itu untuk di Kerinci dia? Kalau untuk di Sumatera Barat dan Indonesia secara keseluruhan? Ya, hampir sama begitu. Sumatera juga Pasaman. Abu Rizal Bakri 40.000 hektar. Tidar Kerinci Agung 40.000 hektar. Datuk Elkam berapa dia punya tanah? Saya nggak tahu. Kok bisa? Oke. Itu tadi. Bagaimana ini dikembalikan? Tanah wilayah sampai 2007 itu 2010 itu tanah wilayah Sumbar itu tinggal 26%. Oke. Nah, bagaimana mengembalikan tanah wilayah ini kembali kepada yang punya? Ya. Nah, ini bisa apabila ada satu organisasi yang representasi Nini Mama. Bukan LSM model Elkam. Ini agak ngeri juga ya. Oke. Nanti kita undang ke ketua Elkamnya. Ya. Kita minta penjelasannya gimana nih ya. Ya, di mana? Di mana dia kuasa? Enggak ada. Dan anak muda harus mempertanyakan itu hari ini. Iya. Enggak, dulu sudah kita membubarkan kok 98. Nah, saya dikejar sementara kok. Oke. Sudah kita membubarkan. Nah, sampai setelah orang tahu bahwa itu LSM, pernah tidak ada kasih dana oleh Pemda, tidak bisa musyawarah. Waktu Pak Sayuti, Ketua Elkam Sumatera Barat. Sempat nggak kasih dana itu ya? Tidak ada. Karena ini sangat kompleks. Iya. Oke. Udah 1 jam nih ya, luar biasa diskusi kita. Ya. Karena nggak mungkin selesai di satu video. Ya. Bakal jadi banyak pembahasan-pembahasan lain. Memang betul. Membangun satu itu tidak bisa simsalabim. Dia betul. Tetap pakai proses. Iya. Proses panjang. Nah, ini tergesa-gesa juga nggak bisa. Karena memang masyarakat kita itu tidak seperti masyarakat Barat. Kalau masyarakat Barat, kalau pemerintahnya itu macam-macam, dia cepat menggantikan peran pemerintah. Kalau kita kan tidak. Karena masih masih tergantung. Nunggu. Misalnya ada bantuan sapi sekian, masih mau menunggu. Nah, padahal ada tugasnya. Bikin kelompok, latihan bagaimana menurunkan sapi dari kapal ke bawah, menaikkan sapi ke truk, kasih makan, bagaimana dia sakit. Tidak ada. Oke. Baik, terima kasih ya buat video kedua kita ini. Nanti kita undang lagi ya untuk beberapa pembahasan-pembahasan lain terkait sejarah yang terjadi di Indonesia, pertanian dan beberapa poin lainnya. Terima kasih kawan-kawan yang sudah nonton sampai akhir. Saya rasa banyak sekali insight-insight dan informasi baru yang kita generasi muda belum tahu. Dan saya nanti bakal undang juga Ayah, dan ada beberapa rekomendasi nama dari Ayah dari tokoh-tokoh pendahulu kita yang mungkin sejarah itu dihilangkan hari ini yang tidak sampai ke kita, sehingga kita juga tidak bisa mengambil kebijakan yang efektif untuk kebutuhan kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi ya sudah datang di podcast Filosofis. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.